Halo Sobat Berani semua, jumpa lagi dengan saya. Nah, hari ini saya kembali bikin jajanan tradisional, jajanan jadul, jajanan pasar. Ini adalah kue lupis. Nah, kue lupis yang aku bikin ini rencananya tuh aku bikin dengan warna ungu ya, tapi karena daunnya yang aku gunakan itu daun pisang kluthuk, jadinya itu warna ungunya itu cuman di dalam aja. Bagian luarnya itu jadi sembur. Jadi ada warna ungu dan juga warna hijau dari daunnya. Nah, kue lupis ini gampang banget bikinnya, juga hemat LPG, tapi dihasilkan kue lupis yang lembut banget dan juga enak banget. Nah, ini ya dia matang sempurna, jadi kita nggak perlu merebusnya itu terlalu lama. Dia bisa matang sempurna seperti ini dan rasanya itu enak banget. Nah, ini bisa untuk ide jualan juga. Nah, oke, kita langsung aja tonton videonya bagaimana cara membuat kue lupis yang gampang banget dan yang pasti hemat LPG. Oke, langsung aja ya. Let us cooking. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk lupisnya. Ini gunakan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih ya. Kemudian ini aku tambahkan air ya buat merendamnya, dan kemudian ini aku tambahkan pewarna ungu karena aku ingin ada warna ungunya gitu. Jadi biar enggak bosan dengan warna lupis yang gitu-gitu aja, warna putih atau hijau gitu kan udah bosan ya. Nah, kemudian kita rendam kurang lebih 1,5 jam sampai warnanya itu meresap sempurna. Sambil menunggu, kita siapkan bahan saus gula merahnya. Ini aku gunakan 130 gram gula kelapa atau gula aren kalau mau lebih bagus, lebih enak. Kemudian ada 50 gram gula pasir untuk memperkuat rasa manisnya. Kemudian 1 lembar daun pandan dipotong-potong seperti ini. Kemudian tambahkan 100 ml air. Nah, kemudian kita nyalakan api, kita akan mulai merebus gulanya ya. Kita rebus gula merahnya itu sampai mendidih dan mengental. Nah, kita aduk terus. Dan ini sudah mendidih, tunggu sampai sedikit mengental ya. Dan ini daunnya juga, daun pandannya sudah layu. Dan ini aku tambahkan kurang lebih setengah sendok makan cuka atau lemon ya, atau bisa diganti dengan jeruk nipis. Nah, tujuannya supaya sausnya itu tetap mengental meskipun dia dalam kondisi dingin nanti. Nah, kurang lebih seperti ini. Selesai, matikan apinya, dan ini bisa dipindahkan ke mangkok. Tunggu agak dingin dikit ya, suhunya turun. Dan itu suhunya sudah turun, kita pindahkan saus gula merahnya ke mangkok sambil disaring ya, karena kan banyak kotorannya kalau gula merah itu. Nah, saus gula merah akan mengental ketika sudah dingin. Nah, kemudian kita siapkan untuk taburannya. Ini aku gunakan 1/4 butir kelapa, agak mudah ya, ini diparut. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Dan ini tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian aku kukus kelapa parutnya selama kurang lebih 20 menit. Dan ini setelah dikukus selama 20 menit, ini selesai, matikan apinya dan kita tunggu dingin ya sebelum digunakan. Nah, kita kembali ke beras ketannya, dan ini setelah 1,5 jam ya direndam, ini warnanya juga sudah mulai meresap sempurna ya, sudah cantik. Nah, kalau mau lebih meresap lagi warnanya boleh ditambah lebih lama lagi ya untuk waktu merendamnya ini, sampai benar-benar airnya itu bening, jadi supaya terserap sempurna, betul-betul sempurna. Nah, kita tiriskan airnya ya, kita pindahkan berasnya. Nah, kalau lebih lama waktu merendamnya itu warnanya itu bisa terserap sempurna, airnya bisa bening, jadi bisa bagus warnanya. Dan setelah ditiriskan, kita masukkan kembali ke sini ya beras ketannya. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh garam. Nah, kemudian aduk sampai tercampur rata, jadi supaya nanti berasa ya, biar nggak hambar. Dan ini selesai, siap dibungkus ya. Kemudian siapkan daun secukupnya, jadi dipotong seperti ini daunnya ya, kurang lebih seginian daunnya. Dan ini siapkan juga lidi secukupnya. Kemudian kita ambil 1 lembar daun pisang dan kita lipat seperti ini. Kita lipat segitiga kayak gini, kita lipat lagi. Nah, usahakan benar-benar rapat ini ya, bagian sininya biar nanti nggak bocor. Kemudian kita lipat lagi sampai dia itu membentuk contong kayak gini. Nah, sampai membentuk contong kayak gini supaya bisa diisi.
Nah, kemudian isi dengan beras ketan secukupnya atau sampai penuh ya, jangan secukupnya ya, sampai penuh. Nah, sampai penuh. Nah, kita ginikan untuk bagian ininya ya, untuk yang bagian contongnya ini supaya dia masuk, benar-benar masuk, terisi penuh semua. Kita longgarin bagian ujungnya. Nah, kita masukkan segini ya, kemudian kita rapatkan, kita tutup. Jadi benar-benar rapat, ini isinya padat ya, supaya nanti hasilnya bagus. Jadi isinya tuh harus benar-benar penuh, rapat, dan juga padat. Nah, kayak gini. Nah, usahakan benar-benar ini untuk pucuk-pucuknya atau pojok-pojoknya ini rapat ya, supaya nanti nggak bocor. Nah, kayak gini. Nah, untuk lebihan daunnya ini bisa dipotong, bagian pinggir-pinggirnya bisa diselipkan nanti ya. Kita bisa selipkan atau bisa langsung ditusuk dengan lidi. Bisa langsung disematkan dengan lidi, atau boleh dimasukkan kayak gini, atau langsung disematkan dengan lidi kayak gini ya, supaya benar-benar nanti rapat, waktu direbus nanti tidak akan lepas. Nah, kita ulangi lagi, kita bentuk segitiga, kita bentuk lagi, kita lipat lagi sampai dia membentuk kayak contong yang bisa diisi. Usahakan benar-benar tertutup, jangan sampai lubang besar. Nah, bagian ujungnya bisa kita longgarin kayak gini supaya nanti berasnya itu masuk semua ke bawah gini ya, supaya nanti isinya itu bisa penuh, bagus. Jadinya itu bisa terbentuk bagus gitu, nggak ada yang lepas. Nah, kita isi penuh sampai penuh dengan ini, penuh permukaan ini ya. Kita isi penuh, kemudian kita tutup, itu biar lebih mudah nanti menutupnya. Nah, bisa ditutup kayak gini dan dirapatkan supaya hasilnya benar-benar padat dan bagus ya. Nah, tinggal kita gini aja. Kemudian ini lebihan daunnya bisa dipotong supaya bisa bisa diselipkan ke sini. Nah, kayak gini dimasukkan ke sini. Kemudian kita bisa rapatkan dengan disematkan daun lidi, disematkan dengan lidi. Mana ada daun lidi ya, janur ya. Nah, lanjutkan sampai selesai semua. Dan ini sudah selesai semua, ini saatnya direbus, jadinya lumayan banyak. Kemudian kita rebus air ya sampai mendidih, dan ini lubangnya aku tutup dengan daun kayak gini, jadi supaya uap panasnya itu bisa terkumpul semua di dalam, nggak keluar. Nah, kemudian ini airnya kan sudah mendidih, baru kita masukkan lupisnya tadi yang sudah dibungkus. Kita masukkan ke dalam panci yang airnya sudah mendidih. Nah, kita masukkan semuanya. Ini usahakan terendam penuh ya, usahakan terendam penuh. Kalau kurang air boleh ditambah, dan ini aku tambahkan airnya sampai lupisnya itu terendam semua. Nah, kemudian ini kita rebus lagi sampai mendidih. Karena kan aku tambahkan air barusan, jadi aku rebus lagi sampai mendidih. Dan ini setelah mendidih kita lanjut rebus kurang lebih 3-5 menit. Dan setelah direbus selama 3-5 menit ya, kita buka tutupnya. Kita matikan apinya, kemudian kita tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Tetap ini ditutup ya lubangnya ya. Dan ini setelah 30 menit diistirahatkan, kita bisa buka tutupnya. Dan ini airnya kan berkurang ya. Nah, kemudian aku tambahkan lagi sampai terendam semua lagi untuk airnya, supaya nanti bisa matang sempurna. Kemudian kita tutup kembali dan rebus lagi selama kurang lebih 7 menit. Dan setelah 7 menit direbus, kita buka tutupnya dan matikan apinya. Dan ini supaya lebih matang sempurna ya, ini aku diamkan lagi selama kurang lebih 20-30 menit. Dan biarkan dalam kondisi tertutup ya. Dan ini setelah didiamkan selama 30 menit, kita sudah bisa angkat kue lupisnya. Ini sudah bisa dinikmati, dia sudah matang sempurna. Kita angkat ya sambil kita tiriskan airnya.
Dan setelah lupisnya dingin, ini siap disajikan. Nah, kita bisa buka kue lupisnya. Dan ini ternyata warna ungunya itu dia kurang gelap ya. Jadi kalah sama warna daun pisangnya untuk bagian luarnya. Karena kan aku gunakan daun pisang, itu pisang kluthuk. Jadi kalau kalian bisa tuh gunakan daun pisang yang lain, jangan pisang kluthuk, karena pisang kluthuk itu dia itu apa ya, warna daunnya itu benar-benar bagus banget gitu, warna hijaunya itu pasti bisa terserap ke makanan, jadi warna makanan bisa hijau. Kalau dibuat lontong tuh bagus banget. Nah, kemudian kita taburi lupisnya dengan kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Kita taburi merata secukupnya aja, sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, kemudian siram dengan saus gula merah. Nah, ini saus gula merahnya kan sudah kental seperti ini. Nah, cara bikin saus gula merah yang kental kan cukup mudah juga kan ya. Nah, ini dia kue lupisnya, sembur warna hijau muda, ungu dan juga ungu muda. Bagus ya. Nah, aku mau belah ini kue lupisnya, lihat kan ya. Nah, bagian tengahnya kan warnanya ungu cantik ya, tapi bagian luarnya ini yang sembur dengan warna hijau daun. Jadi gunakan daun lain kalau mau warnanya itu semua jadi ungu bagus gitu ya. Nah, kue lupis ini rasanya itu enak banget, lembut dan juga gurih banget. Jadi cocok banget ya untuk ide jualan. Nah, warnanya juga bisa cantik. Nah, oke. Cukup mudah bukan membuat kue lupis. Nah, silahkan dicoba. Semoga cocok dan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya.